Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita masih pada ayat yang ke-24 ya. Ayat ke-23 ya. Ayat ke-23 yaitu firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raib, jikalau kalian meragukan, atau fi raib terdapat keraguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami, fa'tu bisurah, maka datangkanlah suatu surat, mimithlihi, semisal Al-Quran, wada'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah penolong-penolong kalian selain Allah, in kuntum shadiqin, jikalau kalian adalah orang-orang yang benar. Perhatikan di situ berkata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, wa in kuntum ya ma'syaral mu'anidin. Yang kata harakatnya diharakatkan, dan yang tidak tahu terjemahan diterjemahkan. Wa in kuntum ya ma'syaral mu'anidina lirrasuli ar-raddina da'watahu az-za'imina kadzabahu fi syakkin washtibahin mimma nazzalna ala abdina hal huwa haqqun am ghairuhu, au ghairuhu. Perhatikan, beliau Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa in kuntum, dan apabila kalian, ya ma'asyaral mu'anidina lirrasul, wahai orang-orang yang membangkang, ya mu'anidin, orang-orang yang membangkang, lirrasul, terhadap Rasul, ar-raddina da'watahu, orang-orang yang menolak dakwahnya, az-za'imina kadzabahu, orang-orang yang mengira bahwa beliau berdusta, fi syakkin washtibahin, ya, kalian ragu, washtibah, dan bimbang. Ini kita terjemahkan dulu letterleknya ya, antum juga mengikuti alurnya. Mimma nazzalna ala abdina, dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kita, hal huwa haqqun au ghairuhu, apakah dia itu benar, yaitu Al-Quran itu benar, atau salah, ya ghairuhu, selain benar yaitu salah. Jadi di sini kata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mentafsirkan ayat ke-23, wa in kuntum ya ma'syaral mu'anidina lirrasul, jikalau kalian wahai orang-orang yang membangkang Rasul, ar-raddina da'watahu, orang-orang yang menolak dakwah Rasul, az-za'imina kadzabahu, orang-orang yang mengira bahwa beliau itu berdusta, fi syakkin, kalian ragu, washtibahin, dan bimbang, dari apa-apa yang telah kami turunkan kepada hamba kita. Siapa itu Zakaria?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal huwa haqqun aw ghairuhu, apakah Al-Qur'an itu benar ataukah salah? Yaitu kata Allah, fatu bi surah, coba datangkan satu surat. Kalau kalian itu ragu, bimbang kalau ini benar atau salah, coba datangkan satu surat. Kalian kan orang Arab, kalian kan orang-orang yang fasih. Ini Al-Quran sama seperti kalian bahasa Arab. Coba datangkan satu surat semisal Al-Quran. Bisa gak? Gitu. Kalau kalian mendustakan Al-Quran, meragui Al-Quran. Fahahuna amrun nisfun fihil fasilatu bainakum wa bainahu. Fahahuna amrun, maka dia di sini adalah perkara nisfun, pertengahan. Fihil fasilatu bainakum wa bainahu, terdapat pemisah antara kalian dan antara Rasul. Wa huwa annahu basyarun mithlukum, dan dia yaitu bahwasanya Rasul adalah basyar. Apa arti basyar? Manusia semisal kalian, mithlukum. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia seperti kalian. Laisa bi afsahikum wala bi a'lamikum. Laisa bi afsahikum, Nabi Muhammad bukanlah orang yang paling fasih di antara kalian. Wala bi a'lamikum, dan bukan orang yang paling mengetahui di antara kalian. Ya sama seperti kalian manusia. Wa antum ta'rifuna mundu nasha'a bainakum. Wa antum ta'rifunahu, dan kalian mengetahuinya, mengetahui Nabi Muhammad mundu nasha'a bainakum, sejak beliau tumbuh di antara kalian. La yaktubu wa la yaqra'u, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Fa'atakum bi kitabin, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam atakum, mendatangkan kepada kalian sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an. Za'ama annahu min indillahi, za'ama, ia mengatakan, annahu, bahwasanya Al-Quran tersebut dari sisi Allah. Wa qultum antum, dan kalian mengatakan annahu taqawwalahu waftarahu, dan kalian mengatakan, qultum antum, yaitu di situ antum ya taukid, kalian mengatakan annahu, bahwasanya Nabi SAW taqawwalahu, membuat kedustaan, membuat kebohongan. Taqawwalahu itu membuat kebohongan, iftarahu membuat kedustaan. Jadi maksudnya bagaimana? Perhatikan ini. Jadi di sini kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, Nabi Muhammad manusia sama seperti kalian. Beliau tidak lebih fasih daripada kalian. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lebih berilmu daripada kalian. Kalian mengetahui beliau semenjak beliau lahir di lingkungan kalian, tumbuh, berkembang bersama kalian. Kalian mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis. Kemudian datang wahyu kepada beliau, yaitu Al-Qur'an, dan beliau mengatakan ini dari sisi Allah. Lalu kalian menuduhnya bahwa itu beliau adalah pendusta, pembohong. Cobalah kalian datangkan semisal Al-Quran, bisa gak? Gitu. Kan kalian orang yang paling fasih. Kalian jago dalam berbuat syair. Siapa yang orang paling fasih? Paling jago dalam berkata-kata di antara kalian. Coba buat semisal apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Berarti ini bukti bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan dari sisi beliau, tapi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian lihat di sini. Fa in kana al-amru kama taquluna fa'tu bi suratin mim mithlihi. Fa in kana al-amru kama taqulun, maka apabila urusannya sebagaimana yang kalian katakan, kalau Nabi Muhammad SAW membuat kebohongan, membuat kedustaan, itu yang kalian katakan kan? Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang kalian katakan. Maka apa? Fatu bi surah, yaudah coba datangkan satu surat mimithlihi semisal Al-Quran, coba buat datangkan. Ya Zubair, itu maksudnya, coba kalian datangkan. Kalau misalnya beliau pendusta, pembohong, membuat-buat Al-Quran, itu dari sisi beliau bukan dari sisi Allah, coba kalian datangkan semisal Al-Quran satu surat aja. Kalau kalian nggak bisa, oke lah, wasta'inu biman taqdiruna alaihi. Wasta'inu, ya diharakatkan, yang nggak tahu harakatnya, biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhadaikum. Kalau kalian kalau masing-masing kalian sendiri nggak bisa, oke lah, coba minta bantuan kepada penolong-penolong kalian dan bantuan-bantuan dari kalian. Berbareng-bareng lah coba buat semisal Al-Quran. Satu surat aja. Wasta'inu, dan minta tolonglah coba. Biman taqdiruna alaihi, kepada orang yang mampu melakukannya. Min a'wanikum, dari penolong-penolong kalian. Wa syuhadaikum, dan bantuan-bantuan kalian. Bisa gak? Kumpulin orang-orang yang paling fasih, orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, orang yang paling tinggi ilmu sastra Arabnya. Kumpulkan semuanya bersatu untuk mendatangkan satu surat aja, nggak usah satu Al-Quran, satu surat aja semisal Al-Quran. Bisa gak? Kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad pendusta, pembohong, kan Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini menunjukkan apa yang dibawa beliau itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa? Apabila lah kalian kira itu dibuat-buat oleh Rasulullah, Nabi Muhammad SAW nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa buat seperti itu. Kalian bisa gak? Gitu. Kan kalian bisa baca, bisa nulis, jago dalam berbuat syair, bisa gak mendatangkan semisal Al-Quran? Nabi Muhammad aja yang nggak bisa baca nulis bisa mendatangkan itu. Kalian bisa gak? Gitu kan? Maka yang menunjukkan itu bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka Nabi min indillah. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhadaikum, dan mintalah pertolongan biman taqdirun, dengan orang-orang yang mampu, alaihi, atasnya, yaitu atas Al-Quran, min a'wanikum, dari penolong-penolong kalian, wa syuhadaikum, dan bantuan-bantuan kalian. Fa inna hadha amrun yasirun alaikum khususan wa antum ahlul fasahati wal khitabati wal adawatil azimati lirrasuli. Fa in ji'tum bi suratin mim mithlihi fahuwa kama za'amtum. Lihat di sini. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala? Fa inna hadha amrun yasirun alaikum. Maka sesungguhnya ini adalah perkara yang mudah atas kalian. Seharusnya ini mudah untuk kalian mendatangkan semisal Al-Quran. Khususon, terkhusus, wa antum ahlul fasahati. Kalian itu adalah orang yang fasih. Bisa baca tulis, fasih dalam membuat kata-kata, wal khitabati, dan ahli dalam beretorika, khitabah. Kalian ahli dalam fasih bahasanya, kemudian ahli dalam beretorika, udah ahli dalam hal itu, wal adawatil azimati lirrasul, dan permusuhan yang besar terhadap Rasul. Yang seharusnya lebih bisa lagi.
punya kemampuan, jago beretorika, kemudian permusuhannya besar lagi terhadap Rasul. Seharusnya lebih bisa lagi, karena kalau orang dia permusuhannya besar, dia semakin semangat untuk mendatangkan itu, semakin berusaha lagi untuk mendatangkan itu. Fa in ji'tum bi suratin min mithlihi, maka apabila kalian mendatangkan bi suratin dengan surat semisal Al-Qur'an, kalian bisa, fahuwa kama za'amtum, maka beliau sebagaimana yang kalian kira, yaitu beliau pendusta, beliau pembohong. Kalau kalian bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an, barulah bolehlah kalian mengatakan beliau itu pendusta, beliau itu pembohong. Berarti benar apa yang kalian katakan. Tapi apa buktinya? Nggak bisa kan? Wa illam ta'tu bi suratin min mithlihi wa ajaztum ghayatal ajzi. Perhatikan di sini. Wa illam ta'tu bi suratin min mithlihi. Wa illam, apa arti wa in lam? Dan apabila tidak, Masya Allah, udah ada lah ya. Wa in lam ta'tu, dan apabila kalian tidak bisa mendatangkan. Wa in lam ta'tu, dan apabila kalian tidak mendatangkan, yaitu kalian tidak bisa mendatangkan. Bisuratin, dengan suatu surat memithlihi semisal Al-Quran. Kalian nggak bisa itu. Wa ajaztum ghayatal ajzi, dan kalian tidak mampu dengan sebenar-benarnya. Ghayatal ajzi, ghaya apa artinya? Puncak ketidakmampuan. Dan kalian tidak mampu mencapai puncak ketidakmampuan, yaitu tidak mampu dengan sebenar-benarnya. Walan ta'tu bi suratin min mithlihi, dan kalian tidak akan pernah sampai hari kiamat bisa mendatangkan bi suratin min mithlihi, semisal surat semisal Al-Qur'annya, mendatangkan surat semisal Al-Qur'an. Gak akan bisa. Karena itu adalah firman Allah, wahyu dari Allah, bukan buatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Walakin hadza taqyimu ala wajhil insafi wa tanazzuli ma'akum fahada ayatun kabiratun. Perhatikan. Walakin hadza taqyimu, akan tetapi hadza taqyimu, tantangan ini yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengingkari Rasulullah, akan tapi tantangan ini ala wajhil insaf, ya tantangan yang adil. Ala wajhi itu atas sisi, ya, dari sisi. Akan tapi tantangan ini dari sisi keadilan. Ya, tantangan ini adalah tantangan yang adil. Maafis. Ya udah nggak apa, ikutin aja. Ana ada salah di sini. Wa tanazzuli ma'akum, dan merendah diri bersama kalian. Fahada ayatun kabiratun, ada. Maka ini adalah ayat yang besar. Jadi tantangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tantangan yang adil. Allah menantang orang-orang yang mengingkari Rasul untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Tantangan yang adil ini, merendah kepada mereka. Karena kan mereka mengira itu dibuat-buat oleh Rasulullah. Oke lah, coba datangkan. Karena ini kan bahasa kalian. Kalian adalah orang ahli fasih lagi. Fasih bahasanya, bisa baca tulis, jago dalam beretorika. Cobalah datangkan. Adil itu di situ. Karena mendatangkan kata-kata itu seseorang bisa melakukannya. Tapi kata-kata ini itu bukan sembarang kata-kata. Tapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka nggak bisa. Fahada ayatun kabiratun, maka ini adalah ayat yang besar. Wa dalilun wadihun jaliyun ala sidqihi,
wa sidqi ma jaa bihi. Lihat di sini. Mereka nggak bisa mendatangkan itu. Berarti apa? Ini adalah ayat yang besar. Wa dalilun wadihun. Dan dalil yang jelas. Jaliyun yang terang. Ala sidqihi. Atas kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sidqi ma jaa bihi. Dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul. Jaa yajiu, apa artinya? Datang. Apa yang didatangkan oleh Rasul itu yang dibawa. Bahwa itu benar. Fayata'ayyanu 'alaikum ittiba'uhu wattiqa'un naril lati balagat fil hararatil 'azimati wasyiddati. Fayata'ayyanu 'alaikum, berarti apa? Terjelaskan atas kalian. Maka terjelaskan, ya ta'ayyanu, maka terjelaskan, alaikum, wajib atas kalian, ya ta'ayyanu, maka terjelaskan, alaikum, wajib atas kalian. Alaikum di situ artinya wajib atas kalian, ya, isim fil amr, ilzam, wajib atas kalian, ittiba'uhu, untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wattiqa'un nari, dan melindungi dari neraka dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang neraka itu allati balagat, yang mencapai puncak, fil hararatil azimah, panasannya yang agung, kepanasannya yang sangat, wasyiddati, dan sangat panas, mencapai puncak kepanasan yang sangat-sangat panas, gitu maksud. Yang neraka udah dia panas sekali. Kana wuquduha an-nas wal hijarat. Ya, kana wuquduha an-nasa, ya, bukan an-nas. Kana wuquduha an-nasa wal hijarata. Udah neraka yang sangat panas itu lagi, wuquduha, apa wuqud? Bahan bakarnya. Ada itu dalam Al-Qur'an. An-nasa wal hijarah, manusia dan bebatuan, itu bahan bakarnya. Laisat kan narid dunya, tidak seperti api dunia. Laisat tidak seperti laisat tidak ka seperti narid dunya, api dunia. Allati innama tattaqidu bil hatabi, yang sesungguhnya api dunia hanyalah menyala bil hatabi. Apa hatab? Kayu bakar. Yang api dunia hanya dapat menyala dengan kayu bakar. Tapi api neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Berarti apinya tidak seperti api dunia. Yang api dunia itu hanya dapat menyala itu dengan kayu bakar. Wa hadhihin naru al-mawsufatu mu'addatan wa muhayya'atan lil kafirina billahi wa rusulihi wa hadhihin narul mawsufatu, wa hadhihin naru, dan api ini al mawsufatu, yang disifati dengan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas, sangat-sangat panas, bahan bakarnya manusia dan batu. Api tersebut muaddatan, dipersiapkan. Wa muhayya'atan, sama juga dipersiapkan, ya. Lil kafirina billahi wa rusulihi, dipersiapkan untuk orang-orang yang mengingkari Allah dan para rasulnya. Ingat, api itu dipersiapkan untuk orang-orang yang mengkafirkan, orang-orang yang mengingkari
Allah dan para rasul. Fahdharul kufra bi rasulihi ba'da ma tabayyana lakum annahu rasulullah. Kemudian apa akhirnya? Fahdharul kufra, maka berhati-hatilah al-kufra terhadap pengingkaran bi rasulihi dengan rasulnya. Jangan sekali-kali mengingkari rasulnya. Berhati-hatilah dari mengingkari rasulnya. Ba'da ma tabayyana lakum, setelah terjelaskan bagi kalian. Tabayyana apa? Terjelaskan. Setelah terjelaskan lakum bagi kalian annahu rasulullah, bahwasanya Muhammad SAW adalah rasulullah. Ketika sudah terjelaskan bagi kalian bahwasanya beliau ada rasulullah, jangan mengingkarinya. Karena api yang tadi sifatnya udah kita sebutkan, api neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang tersebut yang mengingkari Allah dan para rasulnya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita cukupkan pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.